Alhamdulillah dapat. Ah, HP-nya bang. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Kendari. Kasus ini banyak diperbincangkan pada akhir-akhir ini, lantaran pelaku pembunuhan tidak lain adalah menantunya sendiri. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah ini, kita berkenalan dengan seorang wanita muda bernama Novi Damayanti berusia 24 tahun. Warga perumahan BTN Jalan Kijang, Rahandauna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Dia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama IR pada tahun 2022 yang lalu. Dari pernikahan itu pun, mereka telah dikaruniai seorang anak. Di dalam kesehariannya, Novi ini bekerja sebagai bendahara di pabrik gas LPG di daerahnya. Sementara IR sang suami merupakan pegawai honorer Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 7 April 2024, Novi mengajak mertuanya yang bernama Mirna berusia 51 tahun untuk berbelanja ke Indogrosir daerah Kendari. Mereka pergi menggunakan mobil Honda Brio berwarna kuning bernomor polisi DT1340CR. Usai berbelanja dan membeli semua kebutuhan, keduanya pun hendak menuju pasar sentral Kota Lama dengan mengambil jalur Lapulu. Tepatnya pada jam 15.00, mereka tiba di jalan sekitaran PLN area kantor DPRD Kota Kendari. Tanpa diduga, datanglah dua orang pria yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy berwarna coklat. Kedua pria itu mendekati mobil lalu memberitahu jika ban mobilnya kempes. Novi yang mengetahui hal tersebut segera menghentikan mobil dan keluar dari mobilnya untuk mengecek ban mobil miliknya. Rupanya itu hanyalah modus dari kedua orang tersebut. Pada saat itulah mereka masuk dan mengunci pintu dari dalam. Di dalam mobil mereka pun menganiaya Mirna dengan menikam berkali-kali, dan Novi yang menyaksikan hal tersebut langsung panik dan menggedor-gedor pintu mobil, mencoba menyelamatkan sang mertua. Tidak lama kemudian, datanglah dua pelaku lainnya menyusul lalu menutup kepala Novi dengan karung dan memaksa masuk Novi ke dalam mobil. Di dalam mobil, para pelaku menampar Novi sebanyak 2 kali sambil meminta paksa barang berharga milik Novi dan Mirna sang mertua. Setelah barang-barang berharga itu dirampas, para pelaku pun segera meninggalkan Novi dan juga Mirna yang sudah tidak berdaya. Novi yang histeris dengan kejadian itu pun langsung berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitaran yang melintas jalan tersebut. Teriakan itu pun memancing warga berdatangan, lalu segera membawa tubuh Mirna yang sudah bersimbah darah menuju RSUD Kendari agar mendapatkan perawatan medis. Namun setibanya di sana, setelah dokter memeriksa, Mirna dinyatakan telah meninggal dunia. Novi yang menyadari jika mertuanya telah meninggal dunia langsung menangis histeris merasa kehilangan. Korban Mirna ini meninggal dunia akibat 9 luka tikaman pada bagian tubuhnya dan luka sayatan pada bagian leher. Sementara Novi mengalami luka memar pada wajahnya. Para pelaku ini berhasil membawa barang-barang berharga berupa 3 buah cincin emas, 2 kalung emas, sepasang anting emas, jam tangan, ponsel, serta uang tunai. Novi pun segera melaporkan kejadian pembegalan ini ke Polsek Poasia. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan meminta diantarkan menuju ke lokasi kejadian guna melakukan olah TKP. Namun pihak kepolisian pun mengalami kesulitan sehingga belum bisa menarik kesimpulan apakah kasus ini murni pembegalan atau ada unsur lainnya. Hal tersebut lantaran keterangan yang disampaikan oleh Novi berbelit-belit dan selalu berubah-ubah. Namun pihak kepolisian masih menyangka
jika Novi ini masih syok dengan kejadian yang baru saja menimpa dirinya. Kesulitan menggali keterangan dari saksi utama yaitu Novi. Lalu polisi menelusuri rekaman CCTV sepanjang jalan tempat kejadian dan menggali kesaksian dari warga sekitaran guna mencocokkan keterangan dari Novi pada saat kejadian itu. Namun polisi menemukan adanya kejanggalan. Adanya beberapa perbedaan antara keterangan Novi dan warga sekitaran. Polisi belum bisa menyimpulkan jika Novi ini terlibat pada kasus tersebut, lantaran belum menemukan adanya bukti yang kuat atas keterlibatannya. Dari hasil penyelidikan dan kerja keras polisi, hingga akhirnya penyelidikan polisi dapat mengkerucut pada satu sosok yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana proses penyelidikan polisi. Polisi hanya mengakui jika sudah berhasil mengantongi nama seorang terduga pelaku. Polisi masih merahasiakan sosok dari pelaku ini dan sedang dalam proses pengejaran. Akhirnya pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sore harinya, seorang pria berhasil ditangkap. Pria itu bernama Muhammad Firmansyah atau Cimang, berusia 21 tahun. Mirisnya, Firman ini merupakan warga perumahan BTN atau tetangga dari Novi. Firman ditangkap tanpa perlawanan, dan dalam penangkapan itu, polisi menemukan barang bukti berupa perhiasan dan juga ponsel milik Mirna yang berada di rumah Firman. Saat diinterogasi, Firman mengakui perbuatannya jika memang dirinya merupakan pelaku pembunuhan. Di dalam interogasi itu, Firman mengaku keterlibatannya sebagai eksekutor pembunuhan. Dan mengenai komplotan yang diceritakan oleh Novi, Firman mengaku jika itu adalah bohong, lantaran dirinya hanya melakukan pembunuhan berdua saja. Informasi dari Firman itulah polisi mengarah pada satu orang yang belum tertangkap. Dan Firman mengaku jika orang tersebut sebagai otak pembunuhan, yang ternyata itu adalah Novi, menantu dari korban. Polisi membawa Firman ke sebuah rawa dekat lokasi kejadian, yang dimana lokasi tersebut Firman membuang alat bukti pisau yang digunakan untuk menikam korban. Namun karena kondisinya sudah malam, pencarian pun menjadi tidak efektif dan polisi hanya mendapatkan pakaian yang dikenakan oleh pelaku pada saat kejadian. Setelah itu, Firman dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam kantor polisi, pihak kepolisian pun menggali keterangan lebih dalam lagi dan polisi mendapatkan fakta lainnya, yaitu diawali ketika Novi mengajak Firman untuk makan bakso bersama. Saat mereka bertemu, Novi menceritakan keluh kesahnya kepada Firman tentang kekesalan Novi terhadap mertuanya itu. Dari curhatan tersebut, Novi pun menawarkan pekerjaan kepada Firman dengan bayaran senilai 75 juta rupiah. Mendengar hal itu, Firman pun tergiur dan menyetujui tawaran menjadi pembunuh bayaran. Lalu Novi memberikan DP sebesar 1 juta rupiah dan sisanya akan dibayarkan setelah pembunuhan itu berhasil. Firman mengakui jika percobaan pembunuhan ini sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Sebelumnya, Firman pernah diminta oleh Novi untuk membakar rumah dan menyantet Mirna. Namun usahanya itu tidak berhasil. Setelah 2 kali usaha pembunuhan itu gagal, Novi dan Firman kembali merencanakan pembunuhan untuk ketiga kalinya. Dan mereka sepakat untuk membuat drama yang seolah-olah pembunuhan Mirna ini akibat dibegal. Novi sudah menyerahkan uang total 10.500.000 kepada Firman. Setelah mendapatkan pengakuan itu, pihak kepolisian langsung bergerak dan menangkap Novi di kediamannya. Penangkapan ini pun membuat keluarga sangat terkejut karena tidak disangka Novi terlibat atas kematian dari Mirna. Setelah ditunjukkan bukti serta kesaksian dari Firman, Novi akhirnya mengakui perbuatannya jika dirinya merupakan otak pembunuhan atas Mirna. Dan dalam pengakuannya itu, jika motif pembunuhan ini lantaran dendam yang sudah lama disimpan oleh Novi dikarenakan Novi merasa sakit hati.
Sejak menikah pada tahun 2022, Novi seperti tidak dianggap oleh mertuanya. Novi sering dituduh melarang IR agar tidak memberikan uang kepada Mirna, ibu mertuanya itu. Selain itu, Novi juga mengaku dituduh boros. Dan puncak sakit hatinya pada saat anaknya terjatuh. Namun mertuanya malahan tertawa melihat hal tersebut. Novi mencoba mengadu kepada sang suami. Namun dijawab oleh IR justru membuatnya sakit hati. Saat itu IR menilai jika Novi ini adalah orang yang gila hormat. Namun ada informasi dari Facebook jika permasalahan Novi dengan Mirna bermula hubungan antara Novi dan IR yang tidak mendapatkan restu dari Mirna. Pada saat pacaran, Novi membelikan motor trail dan iPhone untuk IR. Hubungan asmara keduanya semakin erat. Lalu Mirna memberikan petua, kalau kamu serius sama IR, berpikir dulu, karena kamu tahu sendiri keadaan ekonomi keluarga IR. Namun Novi yang sudah jatuh cinta kepada IR ikut membantu masalah finansial dari keluarga IR. Hingga pada akhirnya tahun 2022 mereka menikah dan barulah diketahui sifat asli dari Novi. Jika Novi ini tipe wanita pencemburu, bahkan kedekatan IR dan sang ibu membuat Novi sangat cemburu. Novi pernah mengatakan jika rumah tangganya akan bahagia jika Mirna sang mertua meninggal dunia. Bahkan kepada mertua laki-laki, Novi pernah mengatakan, "Saya tidak takut membunuh." Sikap pencemburu itu memicu seringnya terjadi keributan. Bahkan Novi ini tidak segan mempermalukan suaminya yang sifatnya menghina, menganggap sang suami ini tidak berguna, terlebih masalah ekonomi. IR pernah curhat kepada temannya tentang masalahnya dengan Novi. Entah bagaimana curhatan itu sampai kepada Mirna. Lalu Mirna mencoba menasihati Novi, tetapi Novi seakan tidak peduli dengan nasihat tersebut. Seringnya terjadi keributan. Akhirnya Mirna sempat menyarankan kepada IR untuk bercerai. Namun IR memilih untuk bertahan demi anak yang masih berusia 1 tahun. Semakin lama sikap Novi ini tidak berubah. Akhirnya IR pun memberikan ultimatum kepada Novi dengan mengatakan, "Novi, kita cerai saja kalau masih begini caramu memperlakukan saya dan keluargaku." Novi menyangka jika ucapan cerai itu atas doktrin dari Mirna mertuanya itu. Akhirnya percobaan pembunuhan pertama dan kedua dilakukan, namun usaha pembunuhan itu pun gagal. Dan terakhir percobaan pembunuhan ketiga yang terjadi pada tanggal 7 April 2024. Novi mengajak mertuanya untuk membeli keperluan lebaran di Indogrosir. Akhirnya Mirna pun ikut bersama dengan Novi. Setelah selesai berbelanja, Novi mampir di kantor DPRD Kota Kendari. Lalu Firman masuk ke dalam mobil dan duduk di belakang kursinya Mirna. Mirna pun sempat menanyakan siapa pria itu. Dan Novi menjelaskan jika Firman ini adalah sepupunya. Saat mobil berjalan, tanpa basa-basi, Firman langsung menjerat leher Mirna dari belakang menggunakan tali yang telah dia siapkan. Dalam posisi menjerat itu, Firman sambil menikamkan pisau ke tubuh Mirna berkali-kali. Dalam kondisi mobil sedang berjalan pelan, Novi meraih pisau dari Firman dan Novi ikut menikam ibu mertuanya itu hingga kehilangan nyawa. Di saat itulah Novi menghentikan laju mobilnya lalu menyerahkan perhiasan, ponsel, dan uang milik Novi dan Mirna kepada Firman agar terkesan menjadi korban pembegalan. Lalu Firman pergi dari mobilnya. Pada akhirnya kasus pembunuhan ini pun berhasil terungkap. Selain itu, polisi menemukan senjata tajam berupa pisau dapur dan juga seutas tali yang digunakan untuk menjerat leher korban yang tersangkut di atas pohon bakau di tengah rawa. Saat ini, Novi Damayanti dan Firman telah diamankan oleh pihak kepolisian dan mereka terjerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Guys, pasti ada penyesalan dalam diri IR
telah mencintai dan menikahi seorang psikopat yang akhirnya merenggut nyawa ibu kandungnya sendiri. Pelaku ini pemain watak, pintar bersandiwara. Semoga korban diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?